Ya, Pak. Pak Iwan, Oh udah, sudah cek. mulai ya. Ayaan Pak, sinyal aduh. Iya. Gimana, Pak? Untuk yang pertama? Oke, yang pertama Pak Angga yang jadi coach, saya yang jadi coach Oh ya iya, Pak. iya siap, Oke, siap. saya bacakan dulu kasusnya ya Pak. Silakan. Oke, Pak Iwan atau saya sendiri ya merupakan seorang guru sekolah dasar. Nah, saya merasa terganggu dan kewalahan karena di kelas saya ada siswa yang suka jahil dan suka mengganggu teman, yang mengakibatkan sering menimbulkan keributan dan perkelahian di kelas. Nah, tujuan saya sharing ke Bapak yaitu untuk meminta pendapat eh, agar saya dapat menemukan ide atau solusi agar murid tersebut lebih memiliki sikap yang saling menghargai dan menghormati sehingga tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Seperti itu, Pak. Iya, iya, Pak. Oke, langsung saja ya, Pak ya. Iya, siap. Assalamualaikum, Pak Angga. Apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Pak. Bagaimana kabarnya Pak Iwan hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Maaf ya, Pak Angga. Saya mengganggu waktunya. Barangkali Pak Angga ada waktu untuk berbincang-bincang dengan saya, Pak. Nggak apa-apa, Pak Iwan. Silakan, Pak. Kebetulan saya sendiri sedang kosong nih, Pak. Ada waktu luang ya. Kira-kira ada apa ya, Pak? Baik, begini Pak Angga, saya ingin sharing tentang permasalahan yang saya hadapi di sekolah saat ini, Pak. Oh, begitu. Baik, Pak. Bisa. Nah, apa nih yang Bapak harapkan atau inginkan dari perbincangan kita hari ini? Dari percakapan ini, saya harapkan mendapatkan ide atau solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi ini, Pak. Oh, jadi intinya Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Iya, Pak. Ya, eh, kira-kira masalahnya itu seperti apa, Pak? Jadi gini ya, Pak, di kelas saya itu ada murid yang suka jahil sekali, Pak. Suka mengganggu teman dan rekan-rekan di kelas yang lain juga, Pak, yang mengakibatkan seringnya menimbulkan keributan, bahkan sampai ke perkelahian. Nah, saya kadang kewalahan, Pak, untuk menghadapinya itu, Pak. Oh, seperti itu. Nah, apakah Pak Iwan sudah mencari tahu dari penyebabnya itu ya, penyebab dari permasalahan tersebut? Iya Pak, saya kemarin coba ya Pak perhatikan, sepertinya mereka itu, si anak tersebut ingin diperhatikan Pak, dengan perhatian yang lebih, juga, kesadaran diri dia itu tentang nilai-nilai kebajikan juga kurang Pak sepertinya, dan itu dari kelas sebelum kelas 5 sekarang Pak, dari kelas 4 kemarin juga seperti itu Pak. Oh ya. Jadi mereka begitu itu karena ingin mendapat perhatiannya yang lebih ya. Iya Pak. Nah, apa Bapak juga sudah mencari tahu faktor penyebab mereka itu seperti itu, Pak? Iya Pak, kemarin ya saya lihat anak ini ingin diperhatikan secara lebih, karena ternyata itu di rumahnya dia tidak tinggal dengan orang tuanya, Pak. Dia, tinggal dengan kakek neneknya saja dan juga ada saudaranya juga, Pak, satu Pak, itu adiknya. Nah, karena mungkin ya karena kedua orang tuanya itu sibuk kerja di kota, jadi perhatiannya itu di rumah kurang, Pak. Dan juga, kesadaran dirinya juga tentang pentingnya rasa saling menghormati dan menghargai sesama teman, itu juga saya rasa masih kurang, kurang tertanam Pak dalam dirinya Pak. Jadi dia itu selalu saja mengganggu atau bahkan jahil, usil kepada teman-teman di kelas yang lainnya Pak, seperti itu. Oh ya, baik Pak. Pak Iwan, seberapa besar sih harapan Bapak terhadap anak didik Bapak itu ya nantinya? Harapan Bapak terhadap anak didik nantinya seperti apa itu, Pak? Iya iya Pak, harapan saya
semua anak didik yang saya wali kelas, yang saya ampu ya, ini memiliki sikap yang lebih baik lagi ya Pak, daripada yang sebelumnya. Bisa saling menghormati, saling menghargai, sehingga dapat terciptanya lingkungan belajar yang aman dan nyaman, yang pastinya kondusif Pak, seperti itu Pak. Oh begitu Pak. Nah, Ya. Pak Iwan, sudah tahu dari akar penyebab juga faktor dari masalah yang Bapak hadapi. Nah, kira-kira solusi apa yang akan Bapak terapkan untuk menyelesaikan masalah yang Bapak hadapi ini? Iya Pak, untuk solusi ya mungkin saya akan melakukan pendekatan secara personal Pak kepada anak didik saya tersebut. Nah kemudian juga dapat menanamkan nilai-nilai kebajikan. Selain itu juga bisa berkolaborasi mungkin dengan berkomunikasi yang baik kepada orang tuanya atau keluarga dan anak-anak tersebut juga Pak. Misalnya, di kelas kepada teman-temannya, misalnya ke orang tuanya lewat telepon atau gimana dan mencari tahu juga kepada, orang-orang di rumahnya agar bisa membimbing anak tersebut untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi Pak, seperti itu mungkin. Ya, bagus sekali Pak Iwan, luar biasa ya. eh, Langkah yang Bapak ambil dengan pendekatan personal ini dengan anak-anak tersebut, menjalin ditambah menjalin kolaborasi dengan orang tua, ya menurut saya itu adalah langkah yang sudah sangat baik. Nah, dari langkah itu, peluang apa nih? Peluang apa yang dapat Bapak ambil? Untuk masalah peluang ya, mungkin saya berharap ini, anak tersebut memiliki kesadaran intrinsik ya yang berasal dari dalam dirinya secara sadar seperti apa. Nah, sehingga tidak bersikap jahil, kemudian berhenti mengganggu teman-teman, tidak mengganggu ketika belajar ataupun di jam istirahat, tidak berbuat kegaduhan, apalagi sampai menimbulkan perkelahian, Pak. Nah, lebih lagi bisa menghargai dan menghormati antar sesama teman dalam satu sekolah, Pak, pada umumnya. Ya, luar biasa sekali Pak. Nah, kira-kira kapan Bapak akan melakukan pendekatan personal ini kepada murid Bapak tersebut? Mungkin, saya akan melakukan pendekatan secara personal di setiap kali ada kesempatan, Pak. Bisa jadi itu di sela-sela pembelajaran saya akan menanamkan nilai-nilai kebajikan ini, ataupun di waktu istirahat atau di waktu senggang yang lainnya yang mungkin bisa menjadikan saya dan anak didik tersebut menjadi lebih dekat lagi, Pak. Ya, luar biasa sekali Pak. Jadi Bapak akan melakukan kedekatan personal ini di berbagai situasi ya Pak. Iya, Pak, Nah, benar. sekarang mengenai komitmen ya, komitmen Bapak terhadap rencana penyelesaian yang akan Bapak laksanakan ini. Jadi seperti apa ini komitmen Bapak terhadap rencana penyelesaian yang akan Bapak laksanakan ini? Iya, komitmen yang akan saya laksanakan ya, ya dalam rencana penyelesaian ini, saya akan melaksanakannya secara kontinu dan konsisten, Pak. Ini sampai ada perubahan yang pasti pada anak didik saya tadi yang menjadi anak didik yang lebih baik lagi, Pak, seperti itu. Oh iya, baik Pak. Nah, dalam hal rencana ini, pelaksanaan ini tentu Bapak akan melibatkan berbagai siapa gitu ya Pak. Nah, jadi eh, siapa nih yang akan Bapak libatkan dalam membantu jalannya eh, komitmen Bapak ini? Eee, yang akan saya libatkan untuk membantu saya dalam menjalankan komitmen ini, mungkin di antaranya yaitu kepala sekolah, bisa juga saya sharing kepada beliau, kemudian orang tua dari peserta didik tersebut, selanjutnya juga rekan guru, agar bisa barangkali ya menemukan titik terang, kemudian juga kepada pihak-pihak anggota keluarganya di rumah, agar kami dapat bersama-sama membimbing dan mendidik anak ini menjadi peserta didik yang memiliki pribadi yang sikap yang lebih baik lagi ke depannya ya Pak, seperti itu Pak. Oh ya. Jadi Pak Iwan akan melakukan kolaborasi ya bersama dengan kepala sekolah, dengan rekan-rekan Bapak. Nah, Iya Pak. sekarang tindak lanjutnya, tindak lanjut yang
akan Bapak lakukan ke depannya seperti apa? Untuk tindak lanjut yang akan dilaksanakan ke depannya, saya akan menanamkan nilai-nilai kebajikan, kemudian membangun kolaborasi yang baik dengan semuanya, sehingga terciptanya kesadaran intrinsik pada diri murid tersebut, kemudian juga terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif di sekolah saya, Pak. Ya, luar biasa sekali ya Pak. Mudah-mudahan anak-anak didik Bapak menjadi lebih baik, bisa lebih teratur lagi, eh, terutama tidak ada lagi permasalahan yang Bapak dihadapkan dengan permasalahan yang eh, apa bersinggungan dengan peserta didik. Iya, amin ya rabbal alamin. Itu yang saya harapkan, Pak. Ya. Nah, selama bagaimana nih perasaan Pak Iwan setelah melakukan perbincangan ini? Alhamdulillah ya Pak, saya menjadi lebih lega dan tenang, juga merasa optimis dapat mendidik anak didik tersebut menjadi pribadi yang lebih baik lagi setelah saya menceritakan dan sharing kepada Pak Angga, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, alhamdulillah ya Pak. Yang terpenting adalah kita tetap semangat. Eh, Nanti saya ingin berbincang kembali dengan Bapak untuk mendengar cerita anak-anak didik Bapak setelah Bapak menerapkan rencana-rencana yang telah Bapak susun tadi. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Nanti juga saya akan menghubungi Bapak lagi untuk bercerita tentang hasilnya. Sekali lagi terima kasih Pak. Selamat sore Pak Angga. Ya, sore Pak Iwan. Assalamualaikum. Yo, Waalaikumsalam. Ya, Selanjutnya, lalu Pak, Pak mungkin Pak Angga kan gitu. iya. Nah, sekarang bergilirannya Pak. Iya, Saya yang menjadi Koci, saya jadi coach, coach. Iya, Pak Iwan yang menjadi coach. coach. Baik Pak. Jadi di sini saya akan menceritakan dulu terlebih dahulu eh, permasalahan ya Pak, permasalahan terkait dengan pembelajaran di kelas. Nah, permasalahan yang saya alami ini kurangnya ketertarikan murid pada proses pembelajaran di kelas mungkin bosan gitu Pak. Nah, Iya, tujuan saya adalah ingin meminta pendapat Bapak supaya saya menemukan ide atau solusi agar murid tersebut lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan proses belajar mengajar. iya Baik, Pak. kita mulai saja ya Pak. Boleh Pak Angga. Baik. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam. Iya Pak Angga. Sebelumnya saya mohon maaf Pak, jadi mengganggu waktu Bapak gitu, waktu istirahat Bapak. Tidak apa-apa Pak Angga. Nah kebetulan hari ini saya lagi santai juga Pak. Oh iya, terima kasih Pak Iwan. Iya, gimana Pak Angga? Apa kabarnya Pak Angga? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Jadi gimana Pak Angga? Begini Pak, saya mau sharing tentang permasalahan yang permasalahan yang saya hadapi ya. Apakah Bapak bisa membantu? Dengan senang hati Pak Angga. Ya kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak? Sebenarnya gini Pak, saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah dari permasalahan yang saya hadapi sekarang ini, Pak. Oh, emangnya ada permasalahan apa ya Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa bantu Pak. Begini, Pak, saya itu punya permasalahan terkait pembelajaran. Nah, pembelajaran di kelas. Nah, jadi eh, anak-anak itu kelihatannya kurang tertarik gitu, Pak, terhadap pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Oh, seperti itu, Pak. Jadi, permasalahannya anak kurang tertarik terhadap proses pembelajaran di kelas Bapak. Nah, Iya. kalau dari skala 1 sampai 10, ketidakpedulian atau ketidaktertarikan anak terhadap proses pembelajarannya kira-kira masuk skala berapa, Pak? Nah, misalnya jika 1 nih, skala tidak tertarik, sedangkan yang 10 sangat antusias. Skalanya berapa, Pak? Eh,
Kalau skala kemungkinan masuk di skala 6 Pak. Artinya masih ada gitu Pak, masih ada yang cukup peduli Oh, ya. atau masih ada yang tertarik. Nah, tapi itu juga tergantung dari mood mereka ya, terutama dari jam gitu Pak. Jam tertentu. Malahan kalau di jam terakhir skalanya malah bisa menurun Pak. Bisa ke Hmm. angka 5 gitu. Jadi mereka tidak memperhatikan itunya cuek gitu Pak lah. Seperti itu. Oh, jadi begini Pak, dari skala tersebut kira-kira Pak Angga mempunyai kekuatan diri untuk merubah lebih baik. Seperti apa ya Pak? Mungkin kekuatan apa yang mungkin Bapak miliki untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran yang menarik dan inovatif misalnya Pak? Eh, ini Pak, misal apa kekuatan yang dari murid Pak. Misal kekuatannya dari murid itu Pak. Ya. Lalu sarana prasarana yang memadai dan terutama guru yang kreatif gitu Pak. Oh ya, kekuatan dari murid ya Pak. Ini maksudnya gimana ya Pak? Jadi seperti ini Pak, artinya bagaimana kita bisa menciptakan pembelajaran yang menarik dan Hmm. inovatif dengan sarana dan prasarana yang ada gitu Pak. Oh, betul Pak Angga benar. Pembelajaran tercipta dengan murid hadir secara penuh dan terlibat di dalamnya. Nah, lalu apa lagi ya Pak? Mungkin pembelajaran dengan mempertimbangkan kebutuhan anak Pak. Jadi kebutuhan anak akan terkoneksi dalam pembelajaran sehingga mereka merasa diperhatikan kebutuhannya itu Pak. Seperti itu Pak. Dalam mengelola pembelajaran di kelas ya Pak. Nah, Ya. selanjutnya apa nih yang akan Bapak lakukan Pak? Betul Pak. Saya mungkin akan mencoba pembelajaran yang inovatif dengan memanfaatkan berbagai media, model, eh, pembelajaran model pembelajaran yang menyenangkan gitu Pak. Eh, serta saya juga akan memperhatikan kebutuhan dari murid tersebut. Nah, sekarang kan ada yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu Pak. Oh iya. Nah, dari apa yang sudah Bapak sampaikan barusan ya Pak, kira-kira apa rencana Bapak ke depannya Pak? Ini Pak, saya berniat untuk membuat berbagai media pembelajaran itu Pak, yang menarik terutama. Seperti contohnya saya membuat video animasi atau video pembelajaran yang menarik, ataupun dalam proses pembelajaran ada penggunaan game gitu Pak, game dalam pembelajaran seperti itu. Iya, luar biasa sekali Pak Angga. Nah, selain itu ada tidak hal lain yang akan Bapak lakukan Pak? Mungkin saya akan bekerja sama gitu Pak dengan rekan guru yang lain Pak. Oh, bagus Pak. Nah, langkah yang Bapak ambil tadi sudah tepat sekali Pak. Saya setuju dengan ide Bapak tersebut. Ya Pak, alhamdulillah Pak. Mungkin dengan adanya komunikasi ini Pak sama Bapak terutama sekarang saya merasa lega. Setidaknya ada setitik cerah gitu Pak untuk melakukan perubahan ke depannya seperti itu Pak. Alhamdulillah ya Pak Angga. Nah, selanjutnya yang sudah Bapak tadi rencanakan ya, adakah komitmen yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut Pak? Untuk hal itu dalam proses pembelajarannya saya akan melaksanakan pembelajaran yang terutama pembelajaran yang menyenangkan Pak. Dengan menyediakan berbagai media atau metode pembelajaran yang menarik agar si para murid ini lebih tertarik gitu Pak dan Oh, benar antusias sekali. dalam Iya mengikuti Pak, pembelajaran di kelas. benar. Nah, lalu dukungan seperti apa nih yang Bapak butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut Pak? Ya sama seperti tadi Pak, mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan rekan sejawat, mencoba untuk bertukar pikiran, bekerja sama untuk mencari solusi ya, dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang dihadapi Pak. Benar. Bagus sekali idenya Pak. Nah, semoga dapat segera terselesaikan ya Pak. Dan juga Bapak apa dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman Pak. Ya Pak, terima kasih banyak Pak untuk waktunya.
Bapak bersedia mendengar keluh kesah saya. Nah, sekarang saya merasa lega. Ya, semoga kedepannya kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik bagi murid. Amin, sama-sama Pak. Nah, baik Pak Angga, Bapak sudah mengungkapkan permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Sebagai seorang guru, tentu kita harus terus belajar, lalu berusaha untuk terus mengembangkan diri, mengikuti perkembangan zaman, dalam hal pembelajaran kreatif dan inovatif pun harus terus dikembangkan ya Pak. Nah, oleh karena itu, penerapan pembelajaran ini juga harus melibatkan semua elemen agar proses pembelajarannya berjalan dengan efektif dan tentunya dapat berdampak bagi murid. Seperti itu, Pak. Ya Pak, saya sangat setuju sekali dengan Bapak. Alhamdulillah Pak, dengan perbincangan ini, sekarang saya lebih bersemangat untuk terus berusaha mengembangkan diri, berusaha untuk mencari solusi dalam hal menyelesaikan suatu permasalahan. Iya, Pak. Saya juga merasa senang bisa berbincang dengan Bapak. Tetap semangat terus, Pak Angga, dan teruslah belajar untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi murid-murid Bapak ya. Ya. Terima kasih Pak. Semoga di lain waktu kita bisa berbagi dan berbincang kembali. Mohon maaf Pak, saya ada tugas lain yang harus dikerjakan. Oh iya, Pak, silahkan boleh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Pak. Terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Ini teh, terus gimana? Ini ke Suaranya refleksi ya. udah cukup tapi Refleksi tadi udah ya. iya. Apa nunggu nunggu aja ini Pak? Tunggu jam 15.30. Kalau di review ya Pak, ini kita sama-sama sudah memenuhi alur tirta kan Pak ya. Kasusnya Ya. sudah ada, tujuannya ada, identifikasinya sudah ada, rencana aksinya ada, tanggung jawabnya sudah ada juga. Kemudian refleksi dan penutup tadi sudah ya Pak. Iya. Oh iya Pak, untuk saya untuk refleksi eh, ada tambahan nih Pak Apa tuh yang Pak? dari LMS yang tabel 4 Iya, yang refleksi diri. Sama sih Pak, di sini ada beberapa pertanyaan. Jadi hasil perbincangan kita itu direfleksi gitu Pak, sama iya. itu. Bentar Pak, saya buka LMS dulu. Yang di LMS yang tabel, yang refleksi diri latihan coaching itu Pak. Iya, latihan Ini kan coaching. tuliskan hasil refleksi Anda. Tadi kan udah ditulis ya Pak. Kita ini sebelumnya Ya, sudah saling berbagi skenario gitu ya Pak. ya, Nah, itu kan apa yang sudah berjalan dengan apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, semuanya sudah berjalan ya Pak ya. Mulai dari awal secara runtut melalui alur tirta. Nah, kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Apa ya Pak kira-kira? mungkin ini Pak dari eh, kan kemarin ada kata apa? Apakah ya? Katanya nggak boleh ada kata apakah. Mm-mm. Hmm, kalau nggak salah tadi saya Ada kata bilang apakah itu. bertanya apakah gitu ya Pak? Iya, namanya Atau apakah paling itu. tadi sudah mencari tahu penyebabnya gitu. Harusnya kata Iya, diganti ya Pak. iya. Jangan hilangkan Kayak saja. tadi saya juga kan ini coaching ini nggak ngasih solusi ya Pak. Iya, Si ini coach kan ini nggak ngasih solusi tapi jadi kita yang sebagai menuntun.
coachnya aja yang Iya. nyari solusi. Ya, jadi si coach menuntun agar si coach Heeh, mendapatkan solusi. Ya, seperti iya. itu. Tapi alhamdulillah ya, ini padahal, kita sendiri yang nyari solusi dan berkat coach ini kita nih dipancing-pancing ya untuk mencari solusi itu ya, Pak? Iya. Kan jadi biasanya gini Pak ya, kalau 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 berbincangan itu, jadi yang